Yang terhormat Kepala Puskesmas Ciracas, Dr. Santayana MPH atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Operasi Susukan atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Kasih Kelurahan Susukan. Yang terhormat PKK Kelurahan Susukan. Yang terhormat Kasatpol KM Puskesmas Ciracas, Dr. Yunia Stuti atau yang mewakili, serta para undangan sekalian yang pada pagi hari ini telah hadir di Aula Puskesmas Ciracas. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pertemuan survei mawas diri Kelurahan Susukan Rabu 29 November 2023. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Puskesmas Ciracas. Selanjutnya paparan hasil SMD Kelurahan Susukan, dilanjutkan dengan diskusi dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Puskesmas. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia
mewakili Dr. Yunia Suti yang berhalangan hadir hari ini untuk memaparkan hasil survei mawas diri Kelurahan Susukan. Nah, sebelumnya kan kemarin sudah di-share ya Bu ya, Google Form ya. Setelah kita flashback dulu, apa itu SMD atau survei mawas diri. Survei mawas diri adalah kegiatan pengenalan masalah kesehatan serta potensi yang terkait dengan pengembangan kelurahan. Disebut SMD karena para kader, tokoh RT, tokoh RW, semua masyarakat itu mengumpulkan data kesehatan di wilayahnya sendiri. Tujuannya adalah untuk mengenali permasalahan kesehatan di wilayahnya, mengenali potensi yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut. Jadi tahu masalahnya dan tahu potensinya, serta timbulnya kesadaran masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kita sama-sama tahu masalahnya, kita sama-sama kendalikan. Nah, apa aja nih potensi-potensi yang kita ada di wilayah kita yang Nah, pelaksana SMD atau survei mawas diri itu adalah warga masyarakat yang telah ditunjuk di tingkat kelurahan yang ditentukan oleh Pak RT atau Pak RW dan ketua kelompok PKK atau kader kesehatan. Lalu untuk waktu pelaksanaan SMD sendiri tingkat desa atau kelurahan, dan penentuan waktu juga dikaitkan dengan kapan akan diselenggarakannya MMD atau musyawarah masyarakat desa atau kelurahan untuk membahas hasil SMD tersebut. Jadi ini dulu SMD dulu hari ini kita, nanti next pertemuan selanjutnya musyawarah masyarakat desa. Next. Nah, cara pelaksanaan SMD ini ada dua. Yang pertama adalah mengumpulkan data yang dilakukan secara kunjungan rumah dari teman-teman kita nanti yang KPLDH, dan juga berdasarkan hasil diskusi hasil survei online yang kemarin kita share ya, Google Form ke melalui Ibu Kader, Ibu PKK maupun Pak RW maupun Pak RT, sekaligus pengamatan observasi terhadap rumah, tempat-tempat umum dan lingkungannya. Yang cara yang kedua adalah melakukan diskusi kelompok terarah yang melalui kelompok Dasawisma. Nah, hari ini Puskesmas akan memaparkan data hasil capaian PISPK, pendataan keluarga atau input dan hasil survei nanti. Next. Nah, data yang perlu dikumpulkan pada SMD ini adalah data non perilaku, yang data perilaku contohnya sikap, pengetahuan, kebiasaan, kebudayaan atau mitos. Data peran serta masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan, data tentang kebijakan publik berwawasan kesehatan, data yang merupakan faktor resiko terjadinya masalah kesehatan, dan pengolahan data hasil survei mawas diri itu yang mengolah adalah petugas puskesmas, sehingga diketahui adanya berbagai masalah dan penyebab bahas di musyawarah masyarakat desa yang next mungkin kita sepakati waktu dan tempatnya di akhir kegiatan nanti. Next. Nah, ini adalah kalau di puskesmas itu kan ada target capaian ya Bapak Ibu. Nah, target capaian itu ada namanya SPM, standar pelayanan minimal. Pelayanan minimal yang diberikan puskesmas kepada masyarakat itu ada 12 indikator. Ini indikatornya Kementerian Kesehatan yang turun ke kita, yaitu adalah pelayanan, ada 12, pelayanan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, jadi siklus hidup ya Bapak Ibu. Dan apa 7 dari ibu hamil itu kan berarti hamil dulu, setelah ibu hamil baru nanti dia bersalin, baru bersalin nanti muncullah bayi baru lahir, itu siklus hidup ya. Setelah bayi baru lahir dia tumbuh menjadi balita. Yang keempat, nah balita, setelah jadi balita nanti dia sekolah, usia pendidikan dasar, dia mendapatkan pelayanan bias, mendapatkan screening kesehatan, seperti itu yang kelima. Lalu selanjutnya yang keenam, setelah dia sekolah kan dia kerja, dia SMA, kayak gitu, namanya masuk ke usia produktif. Usia produktif itu adalah sasarannya usia 15 tahun sampai 59 tahun sebelum lansia. Nah, usia produktif itu nanti dia dapat biasanya screening untuk cek gula, cek tensi di posbindu seperti itu ya. Lanjut lagi yang ketujuh adalah setelah dia lebih dari 59 atau 60 tahun masuknya ke lansia. Jadi itu adalah siklus hidup yang harus kita layani, yang harus dicapai oleh puskesmas. 7 ya indikator untuk siklus hidup. Biasa ya yang dari awal sampai akhir itu kan ibu hamil mendapatkan
pemeriksaan kesehatan ibu hamilnya atau antenatal care sebelum persalinan, ibu bersalin, bayi baru lahir juga pemeriksaan timbang bayi seperti itu. Kalau yang pendidikan usia dasar kan sama ya Bu, di screening, periksa telinganya, periksa matanya seperti itu. Usia produktif dan usia lanjut kan ada posyandu, lansia dan posbindu seperti itu. Nanti lanjut yang kelima terakhir itu baru penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, penyakit yang tidak menular itu ada hipertensi atau darah tinggi, lalu diabetes mellitus, sama gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa kan tidak masuk ke penyakit menular ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya adalah penyakit tidak menular. Baru tiga yang penyakit tidak menular, baru ke penyakit menularnya, yaitu apa? Tuberkulosis dan HIV. Jadi ada 12 indikator yang harus puskesmas capai. Nah, di sini untuk capaian dari Januari sampai bulan Oktober di tahun 2023 ini, alhamdulillah semua tercapai di puskesmas Kecamatan Ciracas. Yang ibu hamil, kesehatan bersalin, bayi baru lahir, kesehatan balita itu alhamdulillah tercapai. Yang pendidikan dasar itu mepet ya Bu ya, tapi alhamdulillah tercapai, masih mepet. Lalu usia produktif tercapai, lansia tercapai, diabetes mellitus tercapai, jiwa berat, TB juga tercapai, untuk HIV juga alhamdulillah tercapai. Jadi untuk 12 indikator standar pelayanan minimal puskesmas itu alhamdulillah kita tercapai. Lanjut. Nah, untuk indikator indeks keluarga sehat atau IKS, kami untuk ketok pintu ke warga-warga, datangi warga, itu hasil pendataan di tahun 2023 itu untuk keluaran susulan sendiri ya, dikatakan keluarga sehat itu ada 855 rumah. Untuk keluarga prasehat ada 684 rumah dan keluarga tidak sehat itu ada 21. Jadi hasil indeks keluarga sehat di wilayah Kelurahan Susukan itu masuknya kemana Bu? 0,54. Keluarga sehat itu nilainya harus lebih dari 0,8 sampai 1. Kalau keluarga prasehat itu 0,5 sampai 0,8. Kalau indikator kita IKS kita 0,54 masuknya ke prasehat, betul. Jadi untuk kelurahan Susukan itu indeks keluarga sehatnya adalah masuk ke keluarga prasehat. Nah, apa aja indikator IKS itu? Next, ada 12 indikator BISPK KPLDH untuk pintu layani dengan SPM juga ada 12. Kalau di BISPK KPLDH itu juga ada 12. Nah, 12 ini yang pertama adalah keluarga mengikuti program KB. Ibu bersalin di Paskes ya Bu, di fasilitas pelayanan kesehatan, bukan ibu bidannya yang datang ke rumah gitu. Meskipun dilayani oleh nakes, tapi tetap harus dilayani di Paskes ya. Jadi nggak boleh lagi tuh manggil ibu bidan ke rumah karena takutnya ada penyulit persalinan. Nah, itu nanti waktu golden time-nya itu mempengaruhi keselamatan bayi dan balitanya. Lalu bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi mendapatkan pemantauan tumbuh kembang, penderita TB paru berjalan sesuai standar, hipertensi juga berobat teratur, gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak terlantarkan, tidak ada pemasukan. Yang merokok, keluarga mempunyai akses terhadap air bersih, keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat, dan keluarga menjadi anggota BPJS atau JKN. Nah, dari 12 indikator ini, kenapa mau nggak keluarga sehat tapi masuknya ke prasehat, diwarnai bot merah, yaitu bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, hipertensi, pasien penderita hipertensi berobat teratur itu juga masih rendah, tidak ada tidak kontrol mungkin. Terus tidak ada anggota keluarga yang merokok, ternyata masih ada anggota yang merokok, dan keluarga mempunyai BPJS itu juga masih rendah. Jadi ada 4 masalah di BISPK KPLDH ya Bu ya. 1, apa tadi Bu? Imunisasi dasar. Jadi masih ada bayi balita yang imunisasinya masih belum lengkap. Terus masih ada penderita hipertensi di wilayahnya yang berobatnya tidak teratur, atau mungkin beli obat sendiri tapi nggak dikontrol tensinya. Seperti itu. Tidak ada anggota keluarga yang merokok karena masih ada anggota yang merokok, dan tidak ada yang masih belum punya BPJS. Next. Nah, ini untuk rekapan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini untuk jumlah rumah
rumah yang ber-PHBS. PHBS itu tahu kan Bu indikator PHBS apa aja? Yang apa namanya akses air bersih, cuci tangan dengan air bersih. Ini ya persalinan oleh ada 10 indikator ya ini ya. Ada 10 indikator di sini PHBS, persalinan oleh tenaga kesehatan, bayi diberi ASI eksklusif, rumah tangga menggunakan jamban sehat, bebas jentik, lalu makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari dan tidak merokok di dalam rumah. Nah ini sudah di breakdown di setiap RW 1 sampai RW 7. Apabila ada satu indikator yang tidak mencapai 100%, itu berarti tidak ber-PHBS. Seperti itu. Nah, untuk di RW 1 sendiri kan masih ada nilai yang rendah ya, seperti bayi diberi ASI eksklusif, rumah tangga yang menimbang balita, lalu ada rumah tangga yang tidak merokok di dalam rumah. Jadi masih belum PHBS. Makanya masuk ke rumah yang tidak ber-PHBS ada 45%, karena yang ber-PHBS ada 55%. Jadi hasilnya rumah yang ber-PHBS hanya 62%. Sedangkan yang tidak ber-PHBS itu 38%. Kalau di sini sih masih banyak yang merokok ya Bu ya. Rokoknya masih banyak ya. Sama ya sama kan kalau ada perokok dampak perokok pasif kan Bu. Next lanjut MD yang kemarin di share ke warga Bapak Ibu semua. Lanjut. Ini adalah total yang bersih ya. Dikit ya Bu ya? Dikit nggak? Padahal banyak ya kakaknya ya. 1000 ada? Ada. Ada kan? Iya. Ambil di share juga kan tiap bulan Ya, ini untuk R3 ada perwakilan dari R3. RW 4 111, RW 5 164, RW 6 184, dan RW 3 124. Ini udah dikirim Next lanjut ya Bapak Ibu. Oke, saya akan satu-satu grafik ya, kita pantau bareng-bareng ya, kita lihat, kita baca artinya. Untuk kakak yang mengetahui tentang pendaftaran online, alhamdulillah sudah lumayan ya, sudah lumayan banyak masyarakat kita yang tahu pendaftaran online. Pendaftaran online kita pakai apa Bu? Pakai apa? Aplikasinya namanya? JKR. Jak Sehat. Jadi pendaftaran online kita pakai Jak Sehat. Lalu kepala keluarga mengetahui alur masyarakat kita. Lalu kepala keluarga yang sudah merasa dengan mudah mendapatkan informasi penyuluhan kesehatan dan layanan kesehatan dari puskesmas. Ini juga alhamdulillah berarti informasi kesehatan dan penyuluhan kesehatan itu sudah banyak yang mendapatkan ya. Nah, mendapatkannya dari mana kebanyakan nih? Yang pertama, dari kader kesehatan lumayan tinggi nih Bu, berarti berhasil ibu-ibu kader kesehatan untuk memberikan penyuluhan atau informasi terkait kesehatan sebagai perpanjangan tangan dari puskesmas itu berhasil, hampir separuhnya ya. Lalu informasi kesehatan dari mana lagi? Dari tenaga kesehatan masih lumayan ya. Nah, di sini yang paling rendah adalah media sosial. Informasi kesehatan dari media sosial itu masih rendah. Lalu dari masyarakat, nah ini juga masih rendah. Jadi kebanyakan ini informasi dari kader kesehatan nih, berarti benar-benar ibu kader ini gampang untuk masuk kepada masyarakat. Karena kalau media informasi mungkin nggak banyak warga yang paham tentang Instagram, tentang Facebook, tentang YouTube seperti itu. Jadi lebih enak paling ngobrol sama ibu-ibu ya, ngobrol sama kader kesehatan. Nanti kalau ada masalah bisa langsung tektokan. Tapi kalau media sosial nanti takutnya nggak paham mungkin seperti itu. Lalu untuk kepala keluarga yang mengetahui jadwal kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu balita, posyandu lansia, dan posyandu remaja dan posbindu itu tahu jadwalnya. Alhamdulillah. Kita juga nge-share ya Bu jadwal semua posyandu. Itu ada di Instagram kami. Semua posyandu di situ jadi satu, lokasinya juga diinfokan. Di pos berapa itu di Kelurahan Susukan. Oke, lanjut. Kepala keluarga yang mengetahui
rendah. Kelas ibu tahu Bu, kelas ibu di kita itu biasanya ngumpulin ibu-ibu hamil. Itu mungkin ada 10 sampai 15 itu untuk di kasih edukasi, kasih motivasi, cara-cara perawatan seperti itu, sama senam ibu hamil, senam kelas itu juga ada seperti itu. Jadi saling sharing, misalnya ada kenapa dibikin kayak gini nih, ibu hamil dikumpulin itu kan bisa saling pengalaman, share pengalaman. Misalnya saya kemarin muntah-muntah, terus saya makan ini bisa masuk, alhamdulillah nggak muntah-muntah lagi seperti itu. Jadi sharing, sering cerita seperti itu. Lalu kepala keluarga yang mengetahui adanya pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan jangka waktu 40 hari itu sudah Anda sudah tahu ya. Nah, untuk kepala keluarga yang benar menjelaskan tentang inisiasi menyusui dini masih rendah. Nah, ini IMD ini masih rendah nih. Tahu kan Bu IMD yang bersalin langsung anaknya ditempelin, dia menyusu meskipun ASI-nya nggak keluar. Nah, ASI yang pertama keluar namanya apa Bu? Kolostrum. Nah itu meskipun belum keluar tapi setidaknya udah respon untuk ngecutnya itu sudah bisa meningkatkan bonding. Lalu kepala keluarga yang mengetahui adanya screening hipotiroid kongenital pada bayi usia 2 hari sampai 3 hari. Nah ini kita ada, kalau persalinan di bawah kita ada screening hipotiroid kongenital. Anaknya di screening, takutnya ada faktor risiko terjadinya hipotiroid, karena kan kalau hipotiroid itu kan gangguan sistem kekebalan tubuh, takutnya mempengaruhi yang lain. Lalu kepala keluarga yang mengetahui tentang penyakit pneumonia pada anak, hampir 50%-nya. Lalu kepala keluarga yang memiliki anak usia 7 tahun sampai 15 tahun, ini usia pendidikan dasar ya. Ini ada yang memiliki di setiap RW, ini ada RW 1, RW 3 ya, memang sedikit yang memiliki anak usia 7 sampai 15 tahun. Nah, yang tidak sekolah, mana nih? Yang memiliki anak usia 7 sampai 15 tahun dan sekolah atau di sekolah ini? Dan sekolah itu alhamdulillah tinggi. Lalu kepala keluarga yang melakukan screening riwayat kesehatan melalui aplikasi BPJS untuk usia di atas 15 tahun. Nah ini juga sudah pernah di-share ya Bu ya, di grup yang screening BPJS di aplikasi BPJS itu sudah pernah di-share, masih rendah, sedangkan aplikasi untuk screening di BPJS itu bisa tahu hasilnya Bu, resiko hipertensi enggak, resiko diabetes enggak, resiko penyakit jantung enggak, itu hasilnya langsung ketahuan nanti di akhir kita ngisi, dan itu ngisinya cuma setahun sekali gitu. Jadi mohon disempatkan ya Bapak Ibu untuk mengisi screening kesehatan melalui aplikasi BPJS. Next. Untuk kepala keluarga yang memiliki lansia di rumahnya, sedikit keluarga kita yang punya lansia. Lalu kepala keluarga yang lansia di rumahnya sudah pernah ke posyandu lansia. Nah ini belum semua ya, yang RW 1 belum semua lansia nih yang pergi ke posyandu. Ada 29, dari 29 itu 61 yang berangkat ke posyandu lansia. Yang RW 5 alhamdulillah ya, RW 5 posyandu lansianya berapa? Bagus. Alhamdulillah. Nanti lansianya udah banyak Pak. Lansia. Banyak lansia. Ya. Lalu untuk kepala keluarga yang memiliki penderita hipertensi atau diabetes mellitus itu alhamdulillah sedikit. Lalu kepala keluarga yang memiliki penderita hipertensi dan diabetes mellitus sudah berobat teratur, alhamdulillah semua sudah berobat teratur. Hanya RW 1 yang masih tidak kontrol rutin ya. Lalu kepala keluarga yang mengetahui bahaya komplikasi dari penyakit tidak menular itu masih banyak yang belum ngerti ya, masih ada sekitar 30% yang paham bahaya komplikasi penyakit tidak menular. Karena penyakit menular itu silent killer, diam-diam mematikan gitu. Karena dia nggak kayak penyakit menular. Kalau penyakit menular kan kayak kulit kelihatan gatal-gatal. Kalau paru-paru misalnya tuberkulosis batuk-batuk. Itu kalau
Darah tinggi sama DM itu kan nggak kelihatan kalau kita nggak periksa, kalau kita nggak kontrol seperti itu. Nah ini bahaya nih, nanti takutnya warganya ada yang kalau misalnya nggak paham tentang bahaya ini, takutnya warganya nggak tahu statusnya, terus nggak dijaga, tiba-tiba waktu lagi pengajian atau apa kegiatan meninggal gitu ya. Lalu keluarga yang mengetahui adanya layanan kesehatan jiwa dan psikolog di Puskesmas Kecamatan Ciracas masih separuh juga ya. Di kita sudah ada petugas yang terlatih jiwa dan ada psikolog di kita. Jadi kalau misalnya ada warga yang curiganya, jadi kalau orang kan ada orang dengan gangguan jiwa ODGJ dan ada orang dengan ODMK, masalah kejiwaan. Kalau masalah kejiwaan itu belum tentu gangguan jiwa, bisa aja dia stres, bisa aja dia depresi seperti itu. Itu mungkin ada warganya yang mungkin ada masalah misal keluarga, KDRT, terus dia depresi atau dia stres, bisa kita ajak ke puskesmas untuk mendapatkan motivasi ataupun terapi dari psikolog maupun petugas jiwa kami. Lalu dan juga nggak cuma orang tua ya, anak-anak juga sekarang ya bullying seperti itu, mungkin di sekolahnya ada yang merasa tertekan karena temannya atau mungkin pertemanan yang toksik seperti itu juga bisa mempengaruhi, takutnya ada yang suicide, misalnya ada yang bunuh diri, yang lompat, kan ada ya kasus lompat dari sekolah seperti itu. Itu kita harus mencermati anak-anak kita masalah-masalah mau labil dan tidak stabilnya tentang jiwa mereka. Lalu untuk kepala keluarga yang pernah melakukan screening deteksi dini masalah kesehatan jiwa masih rendah, ini juga kita sudah nge-share, tapi masih rendah, yang pernah melakukan ternyata juga masih rendah. Lalu kepala keluarga yang mengetahui adanya program pengobatan penyakit tuberkulosis gratis di puskesmas, ternyata masih ada yang belum tahu. Nah ini gratis ya Bu di puskesmas ya, udah gratis, kadang dikasih susu. Ya nggak Bu, ada kan? Udah gratis dikasih susu, dekat, nggak usah antri di rumah sakit, nggak usah nunggu dokter spesialis, obatnya juga gratis, aksesnya gampang. Nah ini perlu nih, takutnya kan masyarakat kita udah ke rumah sakit, biaya transport, biaya nunggu dokternya lama, jajan di rumah sakit. Lalu selanjutnya adalah kepala keluarga yang mengetahui adanya program pengendalian HIV di puskesmas. Ini juga masih rendah, hampir setara dengan penyakit TB. Di kita ada HIV gratis, pengobatannya ARV, antiretroviral. Ini juga gratis dari puskesmas ya. Lanjut. Kepala keluarga yang mengetahui adanya layanan kesehatan lingkungan atau yang pusling, atau di kita namanya klinik sanitasi. Ini puskesmas, ini bisa nggak harus ada masalah, nggak ada masalah pun juga bisa konsultasi terkait mungkin kok wilayah saya banyak yang terkena tifoid, mungkin sumber airnya ada mikrobakteri, atau mungkin saluran ada pabrik yang mungkin limbahnya dibuang di wilayah kita, jadi bisa konsultasi untuk yang kesini nih terkait penyakit-penyakit yang menular juga. Misalnya TB di wilayah RT saya banyak penderita TB-nya ada 10 deket-deketan, itu bisa konsultasi ke sanitarian atau petugas lingkungan kami gitu. Lalu kepala keluarga yang mengetahui penyakit berbasis lingkungan sudah paham. Selanjutnya keluarga yang melakukan PSN di rumah seminggu sekali, ini juga udah paham ya, udah pada tahu ya, kita sudah sering hari Jumat beda dengan wilayah tetangga mungkin yang jarang adanya PSN, kita alhamdulillah PSN rutin. Kepala keluarga yang mengetahui adanya layanan upaya berhenti merokok, ini juga masih rendah. Kita ada ya Bapak Ibu untuk mengetahui kapasitas paru kita dengan ditiup. Nanti kita tahu kapasitas paru kita yang harusnya 100%, mungkin hanya tinggal 50%. Nah, apa aja nanti kiatnya? Masih merokok kah? Apa tidak merokok? Ibu punten, kita senang dulu ya, peregangan dulu ya. Kita refleksi dulu. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 semua gerak.
Dalam langkah cuci tangan mari beraksi. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah membuka. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah membuka. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Gosok sela jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan tukar kedua ibu jari. Ya, terima kasih kepada Dr. Fitria atas paparannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita mulai saja diskusi dari hasil survei mawas diri yang telah dipaparkan. Nanti masing-masing Baik, untuk selanjutnya kita akan diskusi yang akan dipimpin langsung oleh Mbak Dinda dan Bu Lisa. Kepada Mbak Dinda dan Bu Lisa disilakan. Ya, izin Ibu Bapak, berdasarkan tadi yang sudah dipaparkan oleh Dr. Fitria ya terkait masalah-masalah apa sih yang ada di wilayah RW. Nanti saya sediakan kertas ya Bapak Ibu, satu RW satu lembar kertas. Nanti boleh diisi kira-kira masalah apa yang tadi belum tersampaikan gitu, masih kurang gitu ya dari di depan. Ada kok masalah kesehatan lain di RW kami gitu ya, boleh dituliskan di kertas ini gitu ya Ibu Bapak. Nanti setelah selesai akan dipaparkan masing-masing RW ya, perwakilan RW masing-masing. Nah, ini Dari RW berapa Pak? RW 4. Tadi ada pertanyaan, misalkan di sini tadi udah dipaparkan ya Pak ya. Ternyata di RW 4 nggak ada. Adanya tentang hiperaktif, anak yang hiperaktif, yang tidak ada dipaparkan di sini. Ya itu nanti ditulis di situ. Yang tidak ada kita paparkan tadi di sini, tapi di RW Bapak ada, tuliskan. Tapi tentang kesehatan ya Pak. Jangan pembangunan jalan. Nanti pembangunan jalan yang pasti sama ini rusak. Setelah kita masalah kesehatan, ya. Jadi sekali lagi ya, di sini tadi kan sudah dipaparkan semua. Nah misalkan udah ada yang sesuai, tulis. Misalkan nanti permasalahan di RW masing-masing. Nah yang dipaparkan tadi tidak di sini ada, tapi di RW Bapak tidak ada. Nah, di RW Bapak justru ada yang tidak dipaparkan di sini. Nah, itu tadi ditulis permasalahan di RW Bapak. Tapi emang nggak ada Pak RW. Ini yang permasalahan kesehatan yang ada di wilayah Bapak. Itu. Kalau memang misalkan ada nanti di sana misalnya hipertensi sekian, di RW 1 masih tulis itu permasalahannya. Nah, misalkan DM ada di situ, masuk juga ke RW 1 tulis. Tapi kalau misalnya di sana kita paparkan, RW misalkan itu Alzheimer, misalkan nggak ada tadi sana, ternyata di RW 1 banyak Alzheimer, tulis gitu. Semua ada permasalahan di RW Bapak masing-masing, tulis aja semua dengan catatan tentang kesehatan ya. Dan di pertanyaan itu kayak begitu, bahkan ada yang bilang di lansia setelah saya lakukan yang lansianya itu lebih galak gitu loh. Kita udah konsultasi ya ke dokter yang ada di lansia, tapi tidak selalu memegal kata-kata dan gitu. Jadi saya suka begini, Ibu, mohon maaf. Kalau ibu bertanya tentang kesehatan ibu, kita udah
harus ini yang harus ibu lakukan seperti ini. Tapi ibu menjeda apa yang kita solusi yang kita berikan buat apa ibu? Saya sampai kayak gitu loh. Saya kalau imunisasi itu kesadaran kayaknya kayak emang udah jadi habit mungkin ya, karena tetangga saya itu ada yang satu keluarga itu sampai ke cucunya itu untuk imunisasi itu tidak sama sekali gitu. Jadinya kan dia terprotek sendiri ya dengan anak-anak yang ada yang sudah biasanya diberikan imunisasi di sekitarnya kan. Nah gitu. Jadi memang benar, jadi neneknya aja ngomong ngapain sih repot-repot imunisasi, malah sampai lama-lama di puskesmas ngantrinya. Toh cucu aja sehat mau lihat loh. Namanya apa kayak gitu cuek, jadi kita gimana ya gitu. Sebagai kader PKK kita kalau masih tahu itu keras salah lebih salah keras apa lagi? Sabar bu. Sabar bu. Tangan dulu boleh bertiga. Karena tiga ini berarti masih masalah yang masih dirasa itu ada TB yang ini termasuk berarti screening, pencegahan sama pengobatannya ya Bu ya, masih kurang dirasa gitu ya. Imunisasi sama PTM ini masih cocok sama SPK ya. Lanjutnya berapa lagi Ibu Bapak? Sekarang kita kondisi. Ayo lanjut. Dan sini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Terima kasih, ini singkat aja. Mungkin pertanyaannya agak nyeleweng-nyeleweng dikit ya. Karena apa? Kaitan yang tadi sudah dipaparkan yang ada di lingkungan ya, Skopja dan KTP ya. Ini dari RW4 nih. Nomor 1 masalah penanganan praktik ya Bu. Praktik ini seperti tadi pagi saya mau berangkat tuh karena itu lari kemana ya. Ini masih di bawah 5 tahun. Kedua masalah ya tadi yang sampai merokok tadi ya, pada biasanya mau pabrik rokok juga jalan, tembakau juga jalan, iklannya terang-terangan ya. Jadi ya begitulah, ini pertanyaannya kalau di masalah merokok tergantung sama yang merokok. Tiga, hubungan sanitasi dan dari lingkungan ya ini masalah kesehatan ya, masalah dan sebagainya mungkin ini. 4, apabila ada kasus ya itu yang tadi yang saya sampaikan bahwa kalau pagi udah batuk-batuk dan sebagainya ya itu penanganannya. Apabila yang kelima, apabila ada hubungan sosialnya yang tidak sehat, karena apa? Ada babi khusus itu orang nggak pernah bergaul, mau sering dan sebagainya, kalau nggak keluar di makanan udah di dalam aja, itu termasuk tidak sehat dalam hubungan sosialnya ya. Ini ada penanganan. Terus masalah ini Pak Pajak, kalau hubungan sosial, hubungan fisik laki-laki sama perempuan dan sebagainya, nah kita aja ya, ini karena ada berkaitan dengan masalah itu sehat enggak hubungan laki-laki sendiri perempuan sendiri gitu ya, itu karena ini bisa tergantung. Pak, jangan sampah. jangan ada sampah di antara kita, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang kami hormati Ketua Pimpinan Postes Jarakas, yang kami hormati kepada panitia SMD di Postes Jarakas ini yang saya tidak saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati rekan-rekan kami Bapak Ketua RW dari 01 sampai 07, Bapak RSK, Bapak RT, ibu-ibu kader yang dari RW 1 sampai 7. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan Kecamatan Ciracas. Nah, di sini paparan permasalahan inventaris masalah yang ada di lingkungan RW 6.
masih banyak yang saya sampaikan, cuma ada 3 kategori yang perlu saya sampaikan. Ya, pertama masalah merokok. Merokok itu jelas-jelas di rokok itu melarang merokok merusak kanker paru-paru, jelas itu ya. Itu program pemerintah dan untuk pabrikan juga mengusulkan itu. Ya, kenapa masih banyak kita menggunakan masih merokok? Nanti pertanyaannya, apakah sosialisasi di pemerintahan atau pabrik merokok itu? Ya, kadang-kadang sama teman, sama aja selesai. Karena apa? Biar nggak ketahuan panitia, dokter atau Pak RW nggak mau rokok. Sekarang nggak mau rokok, saya Bu bisa menyesuaikan. Itu salah satu mencegah merokok. Harus banyak pertemuan di internal indoor. Ya, jadi puskesmas sering kalian ada 1 jam 2 jam kita dapat snack, konsumsi makan siang. Itu mengurangi asal pulang rokok itu saya sama Pak RW 1 saya masuk di taman rokok lagi. Jadi mengurangi rokok dari 12 batu jadi 10 batu udah mengurang Ibu. Nah, gitu lagi. Tapi itu kita serahkan kepada masing-masing ya. Jadi gini, kalau masalah kesehatan kita hanya berusaha menyampaikan ya kepada teman-teman pada warga lingkungan dan sekitarnya untuk menghindari merokok. Tidak segan-segan kami selaku pengurus RW juga menyampaikan, ya, saya berusaha bicara kepada warga saya tidak merokok. Tadi mungkin pada saat saya merokok warga melihat PRW-nya merokok, itulah. Tapi pada saat saya menyampaikan ke warga saya tidak akan merokok, ya tidak akan merokok, insyaallah tidak ada bau merokok. Itu hindari lakukan. Betul Pak RW? Iya, betul merokok. Jadi kalau masalah merokok tergantung SDM masing-masing. Jadi kita hanya berusaha mudah-mudahan gimana caranya untuk mengurangi. Dari yang dipaparkan tadi, saya tadi, hanya sebenarnya berlima satu. Dari semua itu berlima satu. Kata dokter orang Arab ini, dia dokternya orang Arab. Kalau itu khairun bil ilaj. Jadi the preventive is better than the curative. Peliharaan lebih baik daripada pengobatan. Maka yang merokok, yang mana saja semua itu tergantung sejauh mana kita bisa melihara diri kita. Gitu. Saya sebenarnya jujur aja, yang begini saya konsen jujur, nggak pernah konsen urusan begini. Kan udah ada Daswisma, ada kader siapa itu, yang konsen. Saya kebetulan jadi RW lebih baik sebagai konsultan. Yang seribu, yang konsultan lebih jaga itu, lebih ngurusin itu. Tapi yang lain seperti ini biasanya nih kader-kader, makanya kader saya nggak ada datang semua sekali. Kalau nggak besok, itu pun saya kasih tahu baru siap 10 kali itu berarti. Jadi seperti itu intinya, tetap di RW 1 itu kayak Pak KJ itu ada satu memang yang kadang-kadang kita nggak tahu pagi-pagi keluar habis subuh panjang gula. Mentang-mentang itu sih anak ibu ini disuin, nggak adil juga. Mengaku pada suami. Intinya semuanya kami itu al-wiqayatu khairun min al-ilaj. The preventive is better than the cure. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada sih gambar, cuma ya bilangnya nanti kalau misalkan ada dia mau ke rumah saya nyampe sih. Dikerasin malah naik. Terima kasih kepada Ibu Kaskus dari Kecamatan Puskesmas Kecamatan Ciracas, maupun bapak-bapak itu semuanya tanpa kecuali. Dari RW 5 hanya ada 2 yang kita angkat dalam masalah kesehatan. Nah, yang pertama terkait dengan kegiatan
hipertensi, penyakit tidak menular. Akhirnya jemput pula yang dilakukan oleh petugas dari Puskesmas Kecamatan Ciracas yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu untuk RW 5. Itu ternyata dari info yang kita terima masih adanya warga kita yang didatangi itu ada yang masih kurang respon. Ini info yang saya terima dari Dawes maupun dari Pak RT. Dan ada juga yang memang malah merasa takut, mau diperiksa itu merasa takut. Nah ini berdasarkan info yang kita terima Bapak Ibu, maka kita angkat yang pertama. Nah sebagai solusinya hal ini nanti nampaknya perlu kita lanjutkan kembali, akhirnya kita laksanakan kembali untuk kedepannya supaya warga kita yang bahasanya itu pasif untuk berobat kepentingan dia sendiri terkait dengan khususnya penyakit tidak menular, baik itu hipertensi maupun DM ya, diabetes mellitus. Nah itu nanti bisa ditingkatkan kembali. Bahkan kami punya rencana untuk RW 5 itu nanti mereka yang tergolong pasif tidak mau berobat itu nanti kita pusatkan di RW, di sekretariat RW. Nanti biar semuanya warga kita yang tergolong pasif tadi bisa hadir dan bisa kita berikan bahasanya apa, penyuluhan, pengertian supaya nanti untuk di RW 5 ini tidak terjadi lagi hal-hal yang kaitannya dengan kesehatan bermasalah. Terus kemudian yang kedua, Bapak Ibu, terkait yang kedua ini masalah penyuluhan HIV/AIDS, termasuk di dalamnya narkoba. Nah ini nanti yang sementara ini masih perlu ditingkatkan untuk RW 5 ini karena wilayahnya memang sudah cukup luas dan warganya cukup banyak dan pernah terjadi adanya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan melanggar hukum, ya narkoba dan sebagainya. Nah maka dalam hal tersebut nanti kiranya untuk penyuluhan penyakit HIV/AIDS dan narkoba ini nanti mohon pada pihak terkait, terutama dari Puskesmas maupun dari kepolisian, ya dari kepolisian. Itu nanti kita harapkan bisa kita laksanakan dan bisa bermanfaat untuk warga kita. Sementara demikian, Bapak Ibu, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama kasus obesitas anak, kemudian ODGJ dan merokok. Dari ketiga kasus tersebut sebetulnya yang menjadi salah satu permasalahannya adalah perilaku kita sendiri. Contohnya masalah obesitas ini adalah akibat dari perilaku mereka sendiri, dari anak itu sendiri. Bahkan dia tidak mau sekolah, perilaku hidupnya dan lain sebagainya, sehingga dia menyebabkan obesitas dan perilaku tidak mementingkan pendidikan. Dan kita sudah menyampaikan supaya memeriksakan dan mencontohkan lagi. Masalah pendidikan juga termasuk ini akibat dari dalam perilaku sendiri, perilaku kita. Kalau tidak salah dokumennya juga sama seperti penyebab juga, sehingga kemudian yang berikutnya dia dan sebetulnya sudah ditangani sudah ditangani ya dari kelurahan. Itu terbatas juga keluar, kemudian ada perilaku di mana kita ini merasa salah satunya itu keyakinan kita dia merokok satu atau sebagainya gitu kan. Artinya apa? Dari semua ini adalah kembali kepada perilaku kita sendiri, warga itu sendiri, termasuk juga masalah lansia. Jadi ada perilaku di mana keyakinan tidak mau berobat atau memeriksakan diri. Padahal ya selama ini kita dari para kader itu suka
baru sudah memeriksakan diri. Karena memang keterbatasan juga di lansia ini. Jadi masalah geografi tidak jauh juga. Ada wilayah yang tidak terjangkau. Tapi kita usaha. Anggotanya juga yang saya hormati Ibu RW, PKK ya, PKK RW, PKK kelurahan, Ibu kader ya, 1 RW 2 orang juga yang saya hormati. Alhamdulillah ya, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena sampai siang hari ini ya kita dapat ilmu yang banyak ya Bu. Terima kasih tentang kesehatan di wilayah Kelurahan Susukan. Kalau kami semuanya alhamdulillah ya mendukung Mbak dan Bu Dokter mendukung semuanya pelayanan yang ada di yang ada di Kelurahan Susukan. Paling kami ini aja Bu, kalau ini ada Bapak Ibu sekalian terutama RW nih yang masih kami temukan adalah anak-anak yang putus sekolah Bu. Bapak ada yang mana ya, ada yang masalah, ada juga tuh dia pengen sekolah yang udah kami kasih selesaikan masalahnya ada 1, tapi masih ada lagi ya Bu ya. Mohon kalau Ibu kader ya, kalau di wilayahnya yang ada anak-anak putus sekolah ya Bu ya, mohon ke kami lapor ke kami. Itu kan itu juga ujung-ujungnya penyakit juga ya Bu. Terus ujung-ujungnya tawuran. Kalau dia ada, apalagi kalau anak-anak usia SMP itu fatal benar itu, dia cepat terpengaruh di lingkungan ya. Kalau dia ada kegiatan di sekolah pengaji gitu kan, berapa jam tuh waktunya bisa ke sekolah, bisa mengaji, dia nggak terpengaruh. Terus apalagi malam minggu jam 1 minggu tuh ya Bu ya, misalkan saya masih banyak yang terdapat tawuran. Jadi karena ini jadi preman mungkin ya. Kalau misalnya kayak ada tuh yang belum ada nek double akhirnya sekolah tuh begitu sekarang ya, ada neknya double akhirnya dia mau pindah ke BKB ya, BKB itu hanya ada yang nggak bisa. Pak Lurah bisa cari solusinya, dan Pak Lurah telepon ke dinas pendidikan kemana supaya anak bisa. Juga masalah UDGJ ya, UDGJ juga masih banyak di wilayah kita. Tapi alhamdulillah ya udah ada yang pertamanan ini. Memang masih ada yang masih nggak terkontrol gitu, bersama-sama gitu. Kalau yang datang terusnya datang puskesnya itu yang ada di sana, terus kita pernah itu berapa ya minta tolong, kan kita juga nggak bisa ya setiap saat pasti kan tugas kesehatan, tapi kita minta bantuannya itu kerjasama sama Dawis. Nah Dawisnya juga takut kan, udah takut kasih ke rumahnya. Nah lama pun juga udah di rumahnya itu keluarganya itu nggak peduli Bu, nggak perhatian. Jadi dipikir ya keluarganya aja nggak perhatian, masa kita yang mau nyuapin obatnya. Itu memang kompleks itu. Jadi memang keluarga itu sebenarnya harusnya keluarga isinya lah ya, dukungan utama. Kader kalau hanya sebatas kasih ke rumahnya, kasih ke orang tuanya atau kakaknya karena mungkin mereka keterbatasan biaya untuk ambil gitu tuh mau Bu. Tapi kalau sampai setiap hari tanya kan enggak juga mestikan enggak. Ya setiap hari datang ke rumahnya kan pasti enggak. Itu keluarga biasanya sih yang tidak dukungan keluarga yang karena ternyata itu ya minta komunikasi sosial. Ngatasin nggak boleh juga. Cek. Udah 1, 2, 3 ini.